Hai kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Semoga kita semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sehat selalu, dan sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka dikasih ketabahan, kesabaran atas ujian ini semua. Dan sama-sama kita doakan juga semoga Allah menyelamatkan, melindungi saudara-saudara kita di Palestina dari kekejaman kebiadaban Zionis laknatullah. Oke, langsung mulakan saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim satu link video melalui DM saya, segera saya akan lihat. Let's go. Sebab tu bila Rupanya orang Melayu dah lama ada sejarah di Palestina. Kalau nggak salah dulu saya pernah reaction lah orang tanah Gaza tentang sejarah Malaysia dan Palestina. Dibom, orang Melayu kena rasa. Pam Zionis tembak Palestin, kita yang kena rasa. Sebab apa? Sebab ada tanah leluhur generasi keturunan kita. Memang iya ada. Melayu, tanah Palestin dipijak oleh orang kita. Dan hubungan telah berlangsung pada zaman 1187 sebelum Palestin dileserahkan di bawah lembayung, naungan dan payungan Daulah Turki Uthmaniyah. Sebab tu sejarah ni, Palestin tu sejarah kita, bukan sejarah mereka. Sentimen kita, sebab ada ayak tangan, darah sumbangan kita. Selama ratusan tahun tanah Palestin tak pernah dicalari walau seinci. Jatuh Daulah Uthmaniyah 1917 tuan-tuan. Jatuh Turki, jatuh Arab. Pengkhianatan, api dalam sekam, benda dalam. Api dalam sekam, betul. Sehinggalah tuan-tuan 1099 penjajahan Baitul Maqdis oleh pasukan salib. 1099. Sehinggalah lahir seorang pemimpin sultan anak muda. Legend, warrior. Usia baru 24-25 tahun. Memimpin negara, memimpin bangsa Kurdish, dinasti Ayubiyah yang bernama Saladin atas Salahuddin Al-Ayyubi. Di sinilah sejarah 10,000 tentera tanah Melayu yang membawa keris dan senjata besi daripada Merbuk, training dekat Pekan Darat dan juga Gunung Jerai, dihantar oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi yang berhubung langsung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Dihantar ketika itu tuan-tuan 10,000 body, manpower 10,000 bersama keris, besi, material. Kerana Salahuddin ketika nak memenangkan Baitul Maqdis, senjata tak cukup, manpower tak cukup, bangsa tak cukup. Nak harap bangsa Arab dah memang tak boleh harap waktu tu. Hingga sekarang. Bangsa apa yang boleh harap? Ketika itu tuan-tuan, Allah melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghantar anak didiknya Syekh Abdullah Al-Qumairi yang mengislamkan Raja Praung Mahawangsa. Di sinilah berlakunya hubungan tanah Melayu dan juga Baitul Maqdis pada zaman 1187. Akhirnya tuan-tuan, tanah Melayu menghantar dua sumbangan. Satu body orang Melayu dan yang kedua senjata dari tanah Melayu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dulu saya pernah juga nge-reaction tentang sejarah hubungan antara Malaysia dengan Palestina. Tapi saya lupa lagi, udah lama dah. Saya baru tahu loh kalau misalkan dulu tentara dari Melayu itu dikirim ke Palestina yang jumlahnya 10,000 untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Senjata yang digunakan oleh orang Melayu ketika itu hanyalah keris. Ketika itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. 1099 sejarah 10,000 tentara tanah Melayu. Apa kaitan orang Melayu dengan Baitul Maqdis? 1099. Kayaknya ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Sultan anak muda, legend, warrior. Usia Salahuddin Al-Ayyubi memimpin negara, memimpin bangsa Kurdish, dinasti Ayubiyah yang bernama Saladin atas Salahuddin Al-Ayyubi. Di sinilah sejarah 10,000 tentera tanah Melayu yang membawa keris dan senjata besi daripada Merbuk, training dekat Pekan Darat dan juga Gunung Jerai, dihantar oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi yang berhubung langsung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Dihantar ketika itu tuan-tuan 10,000 body, manpower 10,000 bersama keris, besi, material.
kerana Salahuddin ketika nak memenangkan Baitul Maqdis, senjata tak cukup, manpower tak cukup, bangsa tak cukup. Nak harap bangsa Arab dah memang tak boleh harap waktu tu. Bangsa apa yang boleh harap? Ketika itu tuan-tuan, Allah melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghantar anak didiknya Syekh Abdullah Al-Kumairi yang mengislamkan Raja Praung Mahawangsa. Di sinilah berlakunya hubungan tanah Melayu dan juga Baitul Maqdis pada zaman 1187. Akhirnya tuan-tuan, tanah Melayu menghantar dua sumbangan. Satu bodi orang Melayu dan yang kedua senjata dari tanah Melayu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni 1187 ni nak beritahu bahawa sebab tu bila berlaku apa-apa di Baitul Maqdis tu, setiap inci tanah Gaza dicemari, dicalari, dibom, orang Melayu kena rasa. Pam Zionis tembak Palestin, kita yang kena rasa. Sebab apa? Sebab ada tanah leluhur generasi keturunan kita, tanah Melayu, tanah Palestin dipijak oleh orang kita. Dan hubungan telah berlangsung pada zaman 1187 sebelum Ratusan tahun, men. Palestin dileserahkan di bawah lembayung, naungan dan payungan Daulah Turki Uthmaniyah. Sebab tu sejarah ni, Palestin tu sejarah kita, bukan sejarah depa. Sentimen kita, sebab ada ayak tangan, darah, sumbangan kita. Kata-kata dari Ustadz ini yang saya masih ingat, Palestina itu sejarah kita, bukan sejarah Depa. Depa itu kalau nggak salah kamu ya, apa kalian? Pada intinya Palestina itu sejarah kita, karena di sana ada sejarah leluhur kita. Saya juga termasuk Melayu lah, karena saya Sumatera. Jadi kalau misalkan tanah yang pernah dijejaki oleh leluhur kita mau dirampas, ya kita harus lawan. Jangan biarkan seperti Zionis itu ingin merampas tanah yang pernah dipijak oleh leluhur kita. Kadang-kadang generasi muda kita itu lemah-lemah, kita harus akui, mudah terprovokasi. Terus juga tidak bisa mempertahankan prinsip. Contohnya nih, sekarang boikot. Tapi lama-lama mereka ham-ham aja. Lupa tuh tentang bagaimana KFC dan McD secara terang-terangan itu mendukung Zionis laknatullah. Lihat aja nanti. Tapi kita sama-sama doa. Semoga prinsip atau istiqomahnya itu selalu dijaga sampai bila-bila. Bahkan sampai mati. Oh, saya sekarang baru paham. Kenapa 10.000 tentara dari Melayu itu menggunakan senjatanya itu keris dan besi. Karena ketika itu kekurangan senjata, kekurangan orang, kekurangan power. Jadi yang ada dipakai gitu. Dan ketika itu juga bangsa Arab itu tidak bisa diandalkan. Mereka sedang berpecah belah. Hingga sekarang di sini yang saya singgung itu pemerintahnya, bukan masyarakatnya. Saya yakin masyarakat Arab, entah itu masyarakat Yordania, Mesir, itu pasti mendukung Palestina. Cuma pemerintahnya itu kadang-kadang belok. Saya yakin kelak yang bisa diandalkan yaitu dari tanah Melayu, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei. Kalau negara-negara Arab entahlah. Bisa jadi betul kata salah satu ceramah Ustadz, kelak yang akan membebaskan, menyelamatkan Palestina itu datangnya dari timur. Insya Allah itu dari Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei. Karena 3 negara ini hingga sekarang tidak ada diplomasi dengan Zionis laknatullah. Kalau negara-negara Arab mulai satu persatu. Allahu a'lam bishawab. Oke teman-teman semua, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.